Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkyo ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 17. Dan sebelum kita masuk ke videonya, Mamang tuh mau ngucapin terima kasih banyak ya buat Bang Reski Dwi Aditya yang udah nanti Mamang kopi. Terima kasih banyak buat kopinya, dan semoga apa yang disemogakan Bang Reski ini dapat tersemogakan ya. Lanjut. Di awal video ini, setelah kemunculan sang monster Griffin, Knox pun langsung bersiap-siap untuk melawannya. Namun, dikala Knox tengah fokus untuk melawannya, orang-orang yang melihatnya di atas benteng seketika terkejut terdiam melihatnya. Ditambah lagi, melihat mayat monster yang berserakan yang telah dihabisi oleh Knox semakin membuat suasananya terasa mengerikan. Saking terkejutnya, Elina berkata, Aku tidak bermimpi kan? Aku tidak pernah melihat seorang Knight yang bertarung seperti itu. Apa dia sungguh seorang manusia? Maya di sampingnya membalas, Aku sudah mengira kalau dia memang jenius. Tapi siapa sangka pergerakannya secepat itu, sampai susah untuk diikuti oleh mata kepalaku. Seperti apa keluarga Hyper itu? Mendengar perkataan mereka berdua, G3 dengan bangganya menuturkan, keluarga Hyper, keluarga yang terkenal dengan swordmanship, juga sebuah tempat di mana ada pertarungan internal untuk menentukan siapa yang layak mewarisi Black Sword. Seperti itulah keluarga Hyper. Dan kau bisa bilang bahwa Tuan Muda Knox sangat berbakat daripada kandidat yang lainnya. Tentu saja perkataan G3 membuat Graen di samping kirinya semakin merasa pusing dengan keadaannya. Meski begitu, G3 yang tak tahu kan hal itu terdiam berpikir, aku masih belum paham kenapa Tuan Muda Knox tidak peduli dengan rumor buruk tentangnya. Tapi aku yakin dia pasti punya alasan. Kemudian, sembari melihat kembali ke arah Knox, Maya menuturkan, aku pikir rumor tentangnya itu tidak semuanya benar. Sepertinya dia punya alasan tersendiri. Alasan yang membuatnya tidak berguna. Meski aku tidak tahu alasan apa itu. Mendengar perkataannya, G3 pun tersenyum membalas, benar, aku pun berpikir seperti itu. Jadi, saksikanlah. Aku yakin ada alasan kenapa dia bersikap seperti orang tidak berguna. Meski dia seseorang yang bijak. Melihat tingkah G3 yang begitu membanggakan tuannya, Elina, yang merasa kegirangan pun dengan maksudnya sendiri langsung mendekap G3 lalu menuturkan, jadi kamu ingin aku menyembunyikan sifat aslinya kan? Jangan khawatir, kami berdua akan menjaga rahasianya. Dengan begitu, G3 pun tersenyum lega. Namun senyumannya dan suasana hangatnya tiba-tiba saja terhenti, dikarenakan mereka semua mendengar suara raungan sang Griffin yang begitu mengerikan. Akibatnya, Graen bahkan pasukannya seketika dibuat ketakutan, dan mereka pun langsung menatap ke arah Knox yang tengah bersiap untuk melawan sang Griffin itu. Di tengah ketegangan tersebut, Graen menggigit ibu jarinya berpikir, Knox ingin melawan monster itu. Dia sungguh gila. Kemudian, dikala Graen berpikir seperti itu, Knox pun telah memulai pertarungannya melawan sang ekor Griffin, di mana ia telah menebaskan pedangnya yang membuat sang Griffinnya mau tak mau harus bergerak untuk menghindarinya.
Dan ketika sang Gripin itu ingin terbang ke angkasa, Knox langsung menatap ke arah Graen, yang mana membuat Graen mengerti jika itu adalah kode dari Knox, yang membuatnya berpikir, sialan, terserah, aku hanya akan melakukan apa yang dia katakan. Dengan begitu, Graen pun memberikan perintah pada pasukannya. Semuanya, tunggu sampai Gripin dekat dengan Porter's Walls. Kalian boleh menembakkan balista ketika sudah ada perintah. Paham? Dengan serentak, pasukan di belakangnya menjawab, siapa? Tak lama kemudian, sesuai dengan dugaan Knox sebelumnya, monster Gripinnya pun kini melesat ke arah tembok dindingnya, yang membuat Graen yang melihatnya seketika memberikan perintah kembali. Sekarang, tembak! Dengan begitu, sebuah balista pun melesat maju ke arah monster Gripinnya, yang membuatnya terkejut dan tidak bisa bereaksi ketika balista itu dengan mudahnya bisa menembus melubangi sayap kanannya. Seketika itu juga, karena sayap kanannya telah berlubang, sang Gripinnya pun kini terjatuh ke tanah. Kebruh! Melihat hal itu, Knox pun meminum sebuah potion sembari berpikir, untuk mengalahkan Gripin, kita harus menghilangkan kemampuan terbangnya. Potion ini lumayan menambah staminaku. Aku sudah bersiapkan hal ini sebelumnya. Kita mundur ke malam sebelumnya, di mana Knox memberitahu rencananya tentang perburuannya kepada kakaknya, Graen. Tentu saja, rencana Knox membuat Graen terkejut. Apa maksudmu? Beraninya kah memintaku melakukan hal seperti itu? Menggunakan balista? Kita bisa menyuruh orang lain untuk melakukan itu. Lihat reaksinya, Knox pun tertegun, lalu membalas. Kalau begitu, kaulah yang akan melawan Gripinnya sebagai gantinya. Mendengar tawarannya, Graen pun lumayan mengerti dan tertarik kini menimbali. Berapa banyak balista yang kau butuhkan? Kita kembali masa sekarang, di mana Knox tengah berjalan mendekat ke arah monster Gripinnya yang masih terjatuh. Saat itu, Knox berpikir, aku tahu Graen punya insting yang bagus. Dia akan berguna. Yang tersisa hanyalah fungsi dari potion Elina dan pembuktian dariku. Melihat Knox yang tengah mendekat ke arahnya, sang Gripin pun kini kembali berusaha bangkit dari jatuhnya. Namun sayangnya, meskipun ia telah mengepakkan sayapnya untuk terbang ke udara, akibat lubang di sayap kanannya, usaha kaburnya kini menjadi sia-sia dan ia pun kembali terjatuh oleng ke tanah kembali. Dia melihat tingkahnya yang frustasi, Knox pun melangkah mendekat menuturkan, apa kau frustasi karena semua tidak berjalan sesuai rencanamu? Aku paham itu. Umumnya, luka seperti itu bukanlah masalah bagimu, karena kau adalah Gripin, monster yang kuat. Balista yang ditembakkan ke sayapmu, kami melumurinya dengan banyak racun yang sangat kau sukai. Aku menantikan apa yang akan terjadi. Itu mungkin akan mulai bekerja dalam 5 menit. Dan 5 menit itu waktu yang cukup bagiku. Tentu saja perkataan Knox berhasil memancing emosi sang monster Gripin, yang membuatnya meskipun tengah keracunan kini kembali bangkit dan berusaha menyerang Knox dengan cakarnya. Melihat hal itu, Knox pun tak hanya tinggal diam. Dirinya langsung gunakan skillnya, yaitu Genius Time Stream. Lalu ketika cakar sang Gripin terhenti ataupun melambat, Knox berpikir, wah, tekanan ini sangat berbeda dari game. Namun, bukan aku gak akan sekarat. Setidaknya, bukan hari ini. Kemudian, setelah berpikir seperti itu, Knox pun langsung menggunakan pedangnya, yang mana berhasil melukai kembali tubuh sang Gripin itu. Jerat! Lalu, di saat Gripinnya tengah kesakitan akibat luka yang disebabkan oleh Knox, Knox sendiri menatap ke arah Graen di atas dinding lalu berteriak, Graen! Sekarang! Mendengar teriakannya, Graen pun yang sempat tertegun. Ia berpikir, apa dia sungguh Knox yang aku kenal? Terserahlah. Dengan begitu, Graen pun kembali memberikan perintahnya. Pasukan, tembak! Dengan begitu,
Beberapa balista kini melesat meluncur ke arah sang monster yang langsung buatnya terkapar di tanah. Tak berdaya. Melihat hal itu, Knox pun kini tersenyum dan mulai menggunakan mananya untuk membuat Black Sword di tangannya, mengeluarkan Dark Mana yang terlihat mengerikan. Waktunya untuk mengakhiri ini. Melihat sang monster gripinnya yang telah terkapar tidak berdaya akibat balista yang diluncurkan, orang-orang di atas bentengnya pun kini menatapnya dengan sangat terkejut. Kemudian, dikala pandangan semua tertuju padanya, Knox yang telah menggunakan Black Sword-nya kini menggunakan skill miliknya, Black Execution. Dengan begitu, Knox pun langsung melesat maju ke arah sang monster gripin yang kini telah kembali berusaha bangkit untuk melawannya. Namun sayangnya, kondisinya yang telah terluka parah tak mampu lagi menandingi pergerakan Knox yang semakin cepat, yang bahkan bisa dengan mudahnya langsung memotong cakar miliknya. Cerot! Kemudian, dikala monster gripinnya tak kuasa menahan sakitnya karena cakarnya terpotong, Knox pun memanfaatkannya untuk langsung mengakhiri dirinya dengan menebaskan, mencabik-cabik, menyayat-nyayat tubuh sang gripin hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Dengan begitu, sang gripin itu pun kini kehilangan nyawanya bersamaan dengan Knox yang telah menyelesaikan skill Genius Time Stream-nya yang digabungkan dengan Black Execution. Kemudian, setelah melihat monster kuatnya, sang gripin telah tumbang. Monster kecil lainnya pun yang kini ketakutan dengan Knox langsung bergerak melarikan diri di sana. Melihat hal itu, para warga sekaligus orang-orang pasukan di atas bentengnya langsung bersorak meneriaki nama Knox. Wah! Knox! Tuan muda Knox! Saat itu, karena Knox telah membunuh sang gripin, umur dia pun meningkat sebaik 60 hari, yang buatnya sehidup miliknya tersisa 179 hari. Di saat para warga itu bersuka cita, Knox pun tersenyum menatapnya sembari bergumam. Rasanya tak terlalu buruk, kan? Meskipun begitu, bermain terbaik dengan para warga yang bersuka cita, Graham sendiri nampaknya malah merasa ketakutan dengan perubahan Knox yang buatnya berpikir, "Sia, apa ini sungguhan? Gripin itu high level monster, tapi monster itu ketakutan di depan seorang bocah. Dia setidaknya harus tarik profesor akademi untuk melawan gripin semudah itu. Apa aku sungguh harus mengakuinya? Knox Rainheimer, apa yang ditunjukkan selama ini itu sungguhan. Ini mungkin akan membawa perubahan besar di pewaris keluarga Rainheimer." Dengan pikiran seperti itu, Graham pun bergumam, aku harus membaca ulang situasinya." Kemudian, setelah Knox kembali menaiki dinding, Graham pun berkata, "Aku akan bertanggung jawab atas mayat gripin. Tentu saja, pembagian lootnya sesuai dengan keputusanmu." Mendengar perkataannya, Knox pun langsung menatapnya, namun tidak menjawab, yang membuat Graham seketika memalingkan tubuhnya berkata, "Pergilah untuk beristirahat." Melihat tingkahnya, Knox pun berpikir, sepertinya dia ketakutan, Bagus. Jadi, saat itu membuka hadiah dari Hidden Quest. Dengan begitu, Knox membuka sistem yang mana akan memberitahunya hadiah yang akan ia dapat, yaitu sebuah Gripin Sword kategori Mystic Grade Advance Attribute Wine. Efek spesialnya, hati Gripin, penguasa alam liar, dapat digunakan untuk membuat eliksir. Anda bisa membuat eliksir yang mengubah stamina dan agility Anda tergantung tingkat alchemy. Anda dapat menentukan untuk menambah atau mengurangi status tersebut. Beberapa jam kemudian, setelah penaklukan para monster, Knox pun kini terlihat di lorong bawah tanah markas Elina. Saat itu, setelah Knox memberinya jantung gripin, Elina pun kini tengah memperhatikannya lalu berkata, seperti yang Anda katakan, ada kekuatan atribut wine di dalam jantung ini. Jika kita menggunakannya dengan baik, kita bisa membuat eliksir atau equipment sesuai dengan rumor yang pernah kita dengar.
Knox pun membalas, "Aku tidak punya banyak waktu. Aku akan menggunakan itu untuk membuat eliksir. Berapa lama prosesnya?" Sembari melihat-lihat jantungnya, Elina menimpali. Tergantung situasinya. Tapi dengan peralatan yang aku punya, itu mungkin akan siap dalam beberapa saat. Kemudian, Knox pun yang mengerti situasinya berkata, "Aku akan membantu untuk melengkapi alatmu. Aku juga memberikan penawaran untuk kalian berdua, Elina dan May. Aku ingin kalian berdua menjadi pelayan untuk keluarga Rainheimer." Tentu saja, penawaran Knox membuat mereka berdua terkejut bersamaan. Tapi, kami hanya orang biasa. Dengan tegasnya, Knox membalas, "Apa itu penting? Jika kalian bisa memenuhi apa yang aku inginkan, aku akan memanfaatkan kalian. Kalian juga bisa memanfaatkanku. Tentu saja, aku tidak akan pernah membiarkan anjing menggigit pemiliknya." Saat itu, dikala mereka berdua terdiam, Knox berpikir, lagi pula, tak ada seorang pun yang bisa memanfaatkan core monster dengan baik untuk saat ini. Apalagi ini adalah item yang tidak pernah dilihat, karena ini didapatkan dengan mengalahkan hidden boss yang seharusnya tak dilawan. Item ini tidak bisa diciptakan tanpa adanya orang jenius. Kemudian, Elina berkata, "Mengkhianati tuannya itu tidak akan pernah terjadi. Anda telah menyelamatkan kami. Kami percaya dan selalu mengikuti Anda seumur hidup kami." Mendengar jawabannya, Knox pun tersenyum berkata, "Aku suka jawabanmu." Dengan begitu, akhirnya Knox pun mendapatkan 2 karakter jenius. Lalu, sembari melangkah pergi di sana, Knox berkata, "Kita akan berangkat dalam 3 hari. Jadi siapkan diri kalian. Kalian bisa membuat eliksirnya secara rahasia setelah kita sampai di rumah keluarga. Aku tidak ingin orang lain tahu tentang hal ini. Kalian paham?" Dengan begitu, mereka berdua dengan sontak menjawab, "Oh, baik, siap." Saat kemudian, Knox pun tengah melangkah pergi meninggalkan markas Elina. Saat itu, tiba-tiba saja Jitri menghentikan langkahnya lalu berkata, "Tuan muda, Anda sungguh berbeda dari rumor yang saya dengar." Mendengar perkataannya, Knox pun ikut menghentikan langkahnya lalu berbalik berkata, "Apa maksudmu?" Jitri menuturkan, "Anda bukan orang yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Saya tahu setidaknya bagian itu tidak benar. Tapi, apa Anda bisa menjanjikan satu hal? Tidak ada yang tahu apakah ini akan terjadi. Ketika Anda menghadapi hari yang begitu sulit, tolong beritahu saya. Meskipun status saya sangat rendah, mungkin saya bisa membantu Anda. Saya tidak mengerti kenapa banyak orang yang membenci Anda." Mendengar perkataannya, Knox pun sempat tertegun. Kemudian, ia kembali melanjutkan langkahnya sembari menimpali, "Baiklah, aku berjanji akan hal itu. Dan, apa kau akan diam di sini? Malam ini sedikit dingin. Mari lekas kembali sebelum kita terkena demam." Dengan begitu, Jitri pun kini kembali melangkah kakinya mengikuti Knox ke penginapan. Namun, setibanya di penginapan, Knox malah terbujur sakit karena efek dari tubuhnya yang membuat Jitri tak bisa menahan tawanya. Masih begitu, melihat Jitri yang terdiam menahan tawanya membuat Knox yang kini terbaring di kasurnya berkata, "Aku tahu apa yang akan kau ucapkan. Itu memalukan." Sembari menahan tawanya, Jitri membalas, Tidak apa-apa. Lagi pula, Anda masihlah dalam masa pertumbuhan." Saat itu, Knox yang menerima efek negatif kedinginan level 2 karena frekuensi Sig juga mendapatkan efek negatif kronik level 4, hanya bisa menahan rasa malunya sembari berpikir, ini sungguh konyol." Beberapa hari kemudian, rombongan penaklukan monster Shaders kini telah kembali ke kediaman utama keluarga Rainheimer. "Tuan muda keluarga Rainheimer telah kembali." Dengan begitu, para penjaga gerbangnya langsung bukan gerbang mereka, membiarkan tuan muda itu masuk ke dalam halaman rumahnya. Namun, perhatian semua pelayan di sana yang menyambutnya tertuju pada Elina dan juga May, bahkan membuat Pak Rothwell langsung bertanya pada Knox, "Apa mereka berdua pelayan baru Anda, tuan muda Knox?" Dengan datarnya, Knox membalas,
Benar, mereka pelayanku. Tentu saja, perkataan Knox membuat para pelayan di sana, bahkan para penjaga, tak bisa berhenti menggumamkannya. Apa? Dia membawa wanita lain lagi? Dua wanita sekaligus? Sepertinya ada beberapa hal dari dirinya yang belum berubah. Shh, diam. Apa kau ingin terkena masalah? Bagaimana jika dia mendengarmu? Aku tidak akan kaget jika kepalamu dipenggal nanti. Shh, dia dan pengalamannya dengan wanita. Kau tahu, dulu rumor bahwa dia menyelesaikan Missing Child Forest mungkin sebuah kebohongan. Tapi Patriarch mengatakan itu sebuah kebenaran dan beliau tidak pernah berbohong. Tentu saja, perkataan mereka semua terdengar oleh Knox yang membuatnya menghentikan kudanya langsung berpikir. Tak peduli apa yang aku lakukan, julukan orang yang tidak berguna akan selalu melekat. Kalau sudah begitu, begini saja. Dengan pikiran seperti itu, Knox pun memandang rendah para pelayan itu, lalu berkata, "Bukankah kalian semua harus bekerja? Ternyata kalian punya waktu senggang sebanyak ini." Tentu saja, perkataan Knox membuat para pelayan itu langsung gibit di sana. Kemudian, Parrot telah menghampirinya, lalu berkata, "Tuan Muda Knox, Patriarch memanggil Anda untuk bertemu secara pribadi." Dan video ini pun diakhiri dengan mendengar perkataannya, Knox pun terdiam datar, berpikir, ini dia. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.